Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan CSR dengan media. Saya yakin teman-teman udah pada tahu CSR itu Corporate Social Responsibility. Di mana di era digital saat ini CSR bukan hanya tentang kegiatan sosial perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana kegiatan tersebut dikomunikasikan ke publik melalui media, ya. Dan media memiliki peranan sangat besar sekali untuk membentuk opini masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara media dengan CSR sangatlah penting, terutama dalam rangka membangun citra, reputasi, dan juga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar-benar media membantu masyarakat memahami dampak tentang CSR itu sendiri? Atau justru media hari ini menjadi alat pencitraan dari perusahaan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, saya perlu memastikan bahwa teman-teman memahami tentang CSR. Apa itu CSR? CSR adalah Corporate Social Responsibility, di mana ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka berdiri, ya, entah itu pabriknya, entah itu perusahaannya, entah itu tempat workshopnya ataupun sejenisnya. Nah, bentuknya bisa berupa program. Nah, umumnya program yang dimainkan oleh perusahaan adalah program pendidikan, kesehatan, bansos ya untuk lingkungan sekitar, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan masyarakat. Secara ideal, CSR bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar perusahaan. Karena perusahaan tidak hanya diizinkan ya, jadi perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan semata dari masyarakat, tapi juga harus memberikan dampak sosial terhadap masyarakat yang di sekitar. Lalu apa hubungannya CSR dengan media? Nah, dalam pelaksanaannya, CSR tidak bisa dipisahkan dari media. Media memiliki fungsi menjadi penghubung antara perusahaan dengan publik ya. Melalui media, masyarakat mengetahui program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya melalui televisi, portal media ya, atau melalui sosial media yang selama ini kita kenal melalui Instagram, TikTok, YouTube, atau media sosial atau website ya, website perusahaan itu sendiri. Nah, di satu sisi media membantu perusahaan menyebarkan informasi dan membangun reputasi positif tentunya. Tetapi di sisi lain media juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi apakah program CSR tersebut benar-benar berdampak atau hanya formalitas semata. Nah, menurut saya hubungan CSR dengan media saat ini memang cukup kompleks. Karena banyak perusahaan yang mulai memahami bahwa CSR dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Akibatnya, kadang fokus CSR ini jadi bergeser ya. Fokus perusahaan dalam program CSR ini jadi bergeser. Yang awalnya bertujuan membantu masyarakat berubah menjadi strategi komunikasi dan branding perusahaan. Nah, kita sering melihat perusahaan lebih sibuk membuat konten-konten CSR ya, yang viral gitu, dibandingkan dengan memastikan dampak program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bahkan yang mirisnya adalah biaya komunikasi medianya malah kadang jauh lebih besar, lebih mahal dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program CSR itu sendiri. Jadi ini memang terlihat betul bahwa CSR digunakan sebagai alat pencitraan dan media memiliki peranan penting tentunya di sini. Nah, semestinya media seharusnya tidak menjadi alat pencitraan perusahaan, tapi semestinya harus menjadi pengawas sosial ya. Media harus kritis dalam melihat apakah program CSR ini benar-benar berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan dampak tentunya, atau hanya gimmick saja ya, sekedar menggugurkan kewajiban di mata pemerintah ya. Salah satu contoh hubungan CSR dan media dapat dilihat pada program CSR Pertamina, misalnya dalam program kesehatan masyarakat. Program-program tersebut dipublikasikan melalui media TV, portal berita, dan media sosial. Dari sisi komunikasi, publikasi ini mampu membangun citra bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Namun, jika dianalisa lebih dalam lagi, keberhasilan CSR sebenarnya bukan diukur dari seberapa viral pemberitaannya, tapi seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah program berjalan.
Karena dalam beberapa kasus ada perusahaan yang sangat aktif mempublikasikan CSR-nya, tapi di saat yang sama masih memiliki masalah dengan lingkungan atau sosial yang belum terselesaikan. Jadi menurut saya bahwa media juga harus berani mengkritisi ya kontradiksi tersebut. Jangan sampai CSR hanya menutupi dari permasalahan utama perusahaan, dan media punya peranan di sini. Nah, kehadiran media sosial juga mengubah cara perusahaan mengkomunikasikan CSR. Dulu CSR lebih banyak dipublikasikan melalui televisi dan surat kabar. Sekarang perusahaan bisa langsung membuat konten sendiri melalui Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Dampaknya komunikasi CSR jadi lebih cepat, luas, dan bahkan lebih interaktif. Bahkan bisa komunikasi dua arah bisa berjalan ya. Bahkan pada saat implementasi CSR itu sendiri. Tapi menurut saya ini menjadi tantangan sekaligus karena perusahaan tidak cukup hanya membuat CSR terlihat bagus di kamera, tapi juga harus transparan, ya konsisten, dan harus siap dikritik oleh publik manakala misalnya melakukan publikasi melalui sosial media dan dilakukan dengan cara live. Nah, kesimpulannya, hubungan CSR dengan media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Media memang membantu menyebarkan citra positif CSR dan membangun reputasi perusahaan. Tetapi media juga harus objektif dan kritis ya, agar CSR tidak berubah menjadi sekedar alat pencitraan ya. Karena pada akhirnya CSR yang baik bukanlah CSR yang paling viral, tapi yang paling berdampak, bermanfaat, dan berkelanjutan, dan tentunya langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.